Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras siang dan malam mencari rezeki, tapi tetap terasa sempit? Sudah berdoa setiap hari, memohon kepada Allah dengan linangan air mata, namun jalan kemudahan belum juga terbuka. Betapa sering kita merasa letih, bukan karena kurang berjuang, tapi karena belum menemukan kunci pembuka rizki yang sebenarnya. Padahal, di dalam Al-Quran dan hadis, Allah telah menunjukkan jalan-jalan kemudahan. Allah berikan amalan yang bukan hanya mengerakkan tangan dan tenaga, tapi juga mengetuk pintu rahmatnya melalui zikir dan doa yang istiqomah. Dan malam ini, kita akan membahas sebuah amalan mulia yang diajarkan para ulama, yaitu membaca surat Al-Ikhlas selama 7 malam berturut-turut dengan tata cara yang bersumber dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan yang apabila dijalankan dengan ikhlas dan penuh keyakinan bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah, terbukanya rizki dari arah yang tidak disangka, dan terkabulnya hajat besar dalam hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan kasih dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, beribadah dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok mulia yang menjadi cahaya bagi seluruh alam, pembawa rahmat dan teladan bagi setiap langkah kehidupan kita. Namun sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita perbanyak sholawat. Silahkan tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersholawat kita termasuk golongan umat beliau, insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dan jangan lupa, tuliskan juga doa serta harapan Anda di kolom komentar, agar saudara-saudara kita bisa turut mengaminkannya. Karena doa dari seorang mukmin kepada saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, mungkin lewat video ini Allah pertemukan hati yang sedang berdoa dalam satu waktu. Maka mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai tempat penuh keberkahan, tempat kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengaminkan doa-doa terbaik. Semoga apa yang kita tulis menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah hambanya yang senantiasa berharap hanya kepadanya. Setiap amalan yang kita lakukan hendaknya selalu berlandaskan niat yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Al-Quran serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan bukan sekedar bacaan atau jumlah hitungan, melainkan cerminan dari hati yang tunduk dan yakin kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan keutamaan berzikir dalam setiap keadaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Dan di antara zikir yang sangat agung adalah membaca surat Al-Ikhlas atau yang sering disebut kulhu. Surat ini menegaskan keesaan Allah, menanamkan tauhid yang murni di dalam hati setiap hamba. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas secara istiqomah, hakikatnya kita sedang memperbaharui keyakinan kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya yang berkuasa memberi rizki dan menolong setiap urusan. Karena itu, amalan kulhu 7 malam berturut-turut ini bukan sekedar rutinitas, tapi melatih hati untuk semakin dekat kepada Allah, memperkuat tauhid, dan menghadirkan kekhusyukan dalam doa. Ingat, bukan karena jumlah bacaan yang membawa hasil, melainkan karena keikhlasan hati, adab dalam berdoa, dan keyakinan penuh kepada Allah yang menjadi sebab datangnya keberkahan dan terkabulnya hajat. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan kulhu 7 malam berturut-turut ini memiliki banyak keutamaan yang disampaikan oleh para ulama, bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang pertama, amalan ini menjadi sebab terbukanya pintu rizki.
Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ketika seseorang membiasakan diri berzikir dan memuji Allah setiap malam, berarti ia sedang menanam benih takwa dan tawakal di dalam dirinya. Dan dari situlah Allah datangkan pertolongan, keluasan rizki, serta kemudahan dalam setiap urusan. Kedua, zikir ini menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat besar, sebab setiap bacaan Al-Quran dan zikir yang dilakukan dengan hati yang hadir akan membuka hubungan langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Saat hati tenang dan tunduk, doa yang terucap pun menjadi lebih khusyuk, lebih kuat mengetuk pintu langit. Ketiga, amalan ini membersihkan jiwa dan menenangkan batin. Zikir adalah cahaya bagi hati. Semakin sering seseorang mengingat Allah, semakin jauh pula ia dari kegelisahan, dari sempitnya dada, dan dari keluh kesah dunia. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Dan keutamaan yang keempat, zikir yang dilakukan dengan penuh keikhlasan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa serta dibukanya pintu ampunan. Karena sejatinya, setiap zikir adalah bentuk istighfar pengakuan seorang hamba akan kelemahannya di hadapan Allah. Setelah kita memahami keutamaannya, kini tibalah saatnya bagaimana tata cara mengamalkan zikir kulhu 7 malam berturut-turut sebagaimana diajarkan para ulama, agar setiap amal yang kita lakukan bernilai ibadah dan tidak keluar dari tuntunan syariat. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan ini dilakukan selama 7 malam berturut-turut tanpa terputus, karena istiqomah adalah kunci diterimanya amal di sisi Allah. Niatkan dari awal bahwa amalan ini bukan sekedar mencari dunia, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridhonya. Baik yang pertama, dirikan sholat tahajud minimal 2 rakaat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Inilah waktu di mana Allah turun ke langit dunia, lalu berkata, "Adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni." Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, lanjutkan dengan sholat hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun sebagai bentuk penegasan iman dan penolak terhadap segala bentuk kesyirikan. Pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas sebagai pernyataan tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Ketiga, setelah salam dari sholat hajat, duduklah dengan tenang, hadirkan hati, dan bacalah urutan zikir berikut ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, lanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, ayat kursi sebanyak 3 kali, dan surat Al-Qadr sebanyak 3 kali. Bacalah dengan tartil, perlahan dan penuh penghayatan, karena setiap ayat mengandung rahmat dan keberkahan yang luar biasa. Keempat, setelah selesai membaca ayat dan surat tersebut, lanjutkan dengan membaca zikir khusus, yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca sebanyak 450 kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Zikir ini bermakna, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Bacalah dengan hati yang yakin, seolah Anda sedang menyerahkan seluruh beban hidup kepada Allah. Kelima, setelah selesai berzikir, angkat tangan dengan penuh keyakinan, lalu berdoalah dengan bahasa Anda sendiri, mintalah apapun hajat Anda, baik rezeki yang halal dan berkah, kesehatan, kemudahan urusan, pelunasan hutang, atau jalan keluar dari kesempitan hidup. Sampaikan dengan detail, penuh kerendahan hati dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan setiap doa. Keenam, tutuplah amalan ini dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, karena sholawat menjadi penyempurna setiap doa. Lakukan amalan ini dengan penuh keyakinan, tidak terburu-buru,
dan istiqomah selama 7 malam berturut-turut tanpa terputus. Insya Allah, keberkahan akan hadir dalam hidup Anda. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui tata cara amalan ini, penting untuk kita ingat bersama bahwa setiap zikir, setiap doa, dan setiap munajat yang kita panjatkan harus disertai dengan ikhtiar nyata dan usaha sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya, amalan tanpa usaha hanyalah doa yang terucap di lisan saja. Tapi zikir yang dibarengi kerja keras, doa yang disertai kesungguhan, dan hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itulah yang menjadi sebab turunnya pertolongannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka beramallah dengan ikhlas, berusahalah dengan sungguh-sungguh, dan bertawakallah dengan penuh keyakinan. Karena pertolongan Allah amat dekat bagi mereka yang sabar dan percaya. Insya Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka, kesempitan akan berganti kelapangan, dan setiap langkah kita akan dipenuhi keberkahan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami dengan jalan yang halal dan berkah. Mudahkan setiap urusan kami, lunaskan segala hutang kami, sembuhkan yang sedang sakit, kuatkan yang sedang lemah, dan berikan keberkahan di setiap langkah hidup kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sabar, selalu bersyukur, dan istiqomah dalam ketaatan kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap huruf dan doa yang terucap menjadi saksi amal kebaikan di sisi Allah. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan, jaga hati dalam keikhlasan, dan yakinlah bahwa setiap usaha yang diiringi doa tidak akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.